Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yanwar dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan tentang bab 2 yang berjudul lingkungan usaha. Di sini saya akan menjelaskan bab lingkungan bisnis. Apa sih itu lingkungan bisnis? Pengertian lingkungan bisnis adalah keseluruhan unsur atau aspek dari dalam maupun luar yang dapat mempengaruhi kegiatan bisnis ataupun industri bisnis. Lingkungan bisnis tersebut berupa lingkungan luar bisnis ataupun perusahaan, baik yang dipengaruhi langsung maupun tidak langsung. Lingkungan bisnis dibagi menjadi dua, apa saja? Lingkungan mikro, lingkungan makro. Lingkungan mikro adalah terdiri dari pelaku-pelaku dalam lingkungan perusahaan yang dekat dan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melayani bisnis mereka, yaitu pemasokan, perantaran, pelanggan, dan persaingan. Bagian lingkungan mikro, Pemasokan adalah perusahaan bisnis dan individu-individu yang menyediakan sumber daya. Yang kedua, perantaran adalah perusahaan bisnis yang membantu perusahaan menemukan pelanggan ataupun pendekatan penjual kepada perusahaan. Yang ketiga, pelanggan. Tujuan perusahaan adalah melayani dan memuaskan pelanggan tertentu dari pasar sansa yang telah dipilih perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Ini saya akan menjelaskan jenis-jenis pasar pelanggan. Pasar pelanggan dibagi menjadi 5. Apa saja sih itu? Yang pertama, pasar konsumen. Yang kedua, pasar produsen. Yang ketiga, pasar penjual. Yang keempat, pasar pemerintahan dan pasar non-label. Yang kelima, pasar internasional. Pasar konsumen, individu dan rumah tangga yang membeli barang dan jasa untuk konsumen. Yang kedua, pasar produsen, organisasi yang membeli barang dan jasa untuk memproduksi barang dan jasa lainnya untuk mendapatkan laba. Yang ketiga, penjualan, organisasi yang membeli pasar barang dan jual ataupun dijual kembali dengan mendapatkan laba. Yang keempat, pasar pemerintahan dan pasar non-laba. Pemerintahan dan lembaga-lembaga non-laba yang membeli barang dan jasa untuk produksi jasa publik. Yang kelima, pasar internasional, membeli yang ada di luar negeri. Persaingan dan lingkungan industri. Di sini saya akan menjelaskan, perusahaan harus memperoleh keunggulan strategi dengan mendapatkan posisi yang kuat, dibenarkan konsumen dibandingkan dengan tawaran persaingan dan keinginan konsumen. Agar dapat bersaing, maka perusahaan harus dapat menemukan kebutuhan dan keinginan konsumen. Strategi bersaing dibagi menjadi 6 variabel, yaitu yang pertama, ancaman masuk pendatang baru akan menimbulkan jumlah implikasi bagi perusahaan yang sudah ada. Kedua, persaingan sesama perusahaan. Dalam situasi persaingan yang oligopolis, perusahaan mempunyai kekuatan cukup besar dalam pasar. Yang ketiga, ancaman dari produk pengganti. Ancaman ini akan kuat jika produk substitusi mempunyai harga lebih murah dan kualitasnya sama. Keempat, kekuatan tawar-menawar pembeli. Pembeli mampu mempengaruhi perusahaan untuk meningkatkan mutu dan servis. Kelima, kekuatan tawar-menawar. Pemasok dapat mempengaruhi industri untuk menaikkan harga atau pengurangan kualitas produk. Keenam, pengaruh kekuatan stakeholder lainnya. Pemerintah, kreditor, pemasok, lingkungan, masyarakat, dan sebagainya. Lingkungan makro. Lingkungan makro terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, politik, pemerintah, hukum, sosial budaya, dan kependudukan. Jenis-jenis lingkungan makro dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama, lingkungan ekonomi, kedua, lingkungan demografi, ketiga, lingkungan politik, keempat, lingkungan sosial dan budaya, kelima, lingkungan hukum, keenam, lingkungan teknologi, dan yang terakhir adalah lingkungan alam. Lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi ini terdiri dari faktor yang mempengaruhi daya beli dan pola pembelian konsumen. Faktor ekonomi yang perlu diperhatikan dalam bisnis yaitu distribusi, pendapatan, tingkat inflasi, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal. Lingkungan demografi. Lingkungan demografi ini berpengaruh terhadap kegiatan bisnis karena manusia merupakan pasar barang dan jasa.
Perusahaan di sini sangat berkepentingan terhadap jumlah penduduk, kecenderungan pergerakannya, distribusi umur, distribusi geografis dan kepadatannya, juga tingkat kelahiran, perkawinan, dan kematian. Lingkungan politik. Lingkungan politik ini menyangkut kebijaksanaan pemerintah di bidang politik. Dalam hal ini, perusahaan perlu memperhatikan lingkungan ini jika ingin mendapatkan dukungan dari pemerintah berupa pemberian subsidi, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya. Lingkungan sosial budaya. Lingkungan ini terdiri atas hubungan manusia dalam organisasi serta hubungan antara pimpinan perusahaan dengan para individu, kelompok, dan masyarakat pada umumnya. Yang perlu diperhatikan dalam lingkungan ini adalah nilai-nilai sikap keyakinan, pandangan hidup, etika, pola, hubungan antar individu, kesenian, dan sebagainya. Lingkungan hukum. Lingkungan hukum ini meliputi peraturan dan perundangan yang berlaku. Jadi yang perlu diperhatikan oleh perusahaan adalah aspek-aspek hukum dalam bisnis baik masa lalu, sekarang maupun yang akan datang. Lingkungan teknologi. Lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan perusahaan karena teknologi sebagai salah satu sumber utama perusahaan dunia dan dengan teknologi, perusahaan banyak menemukan dan memperkenalkan produk baru di pasar. Dalam hal ini, perusahaan harus selalu mengikuti perkembangan teknologi yang dapat diterapkan pada produk atau jasa yang dihasilkan atau pada cara operasinya. Lingkungan alam. Lingkungan alam merupakan sumber daya alamiah yang dibutuhkan sebagai masukan oleh perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan harus menganalisa ancaman dan peluang bisnis yang timbul akibat perubahan lingkungan alam, seperti kekurangan bahan baku, biaya energi yang meningkat, dan tingkat polusi yang meningkat. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur yang ada dalam lingkungan bisnis, termasuk di dalamnya ada lingkungan fisik, lingkungan perekonomian, lingkungan pemerintahan, lingkungan hukum, dan lingkungan internasional. Yang pertama adalah lingkungan fisik. Apa itu lingkungan fisik? Lingkungan ini meliputi tanah, iklim, topografi, udara, air, dan infrastruktur. Lingkungan ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan fisik positif dan lingkungan fisik negatif. Yang pertama adalah lingkungan fisik positif. Lingkungan ini memberi kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan. Dan yang kedua adalah lingkungan fisik negatif. Lingkungan ini memberi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan. Selanjutnya, contoh-contoh yang ada pada lingkungan fisik positif. Apa saja sih contoh-contohnya? Yang pertama adalah infrastruktur. Dalam hal ini, perubahan fisik dalam lingkungan infrastruktur misalnya munculnya gedung-gedung tinggi di kota besar, terutama di Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, dan beberapa kota lainnya. Demikian pula pelabuhan-pelabuhan laut dan udara seperti Tanjung Priok, Tanjung Perak, Bandara Soekarno-Hatta, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah sistem transportasi. Dengan sistem ini, memungkinkan barang-barang dapat didistribusikan di mana efektivitasnya ditentukan oleh faktor biaya, kecepatan, keselamatan, dan ketersediaan alat pengangkutan seperti truk, kereta api, kapal laut, dan kapal terbang. Sistem transportasi ini merupakan bagian penting dari lingkungan fisik, karena tanpa adanya itu, operasi bisnis tidak akan berjalan dengan lancar. Yang ketiga adalah sistem komunikasi. Peranan komunikasi dalam hal ini misalnya seperti pelayanan kantor pos, pengiriman surat dan pos paket. Kemudian, hubungan telepon internasional yang menghubungkan manajer di berbagai daerah berkomunikasi tanpa tatap muka, serta alat canggih
canggih komunikasi jarak jauh lainnya, seperti ATM, komputer online, dan masih banyak lagi. Yang keempat adalah perlistrikan. Dalam lingkungan ini, tersedianya listrik dengan biaya murah berpengaruh besar terhadap efisiensi dan efektivitas kegiatan usaha di sektor bisnis. Misalnya, penggunaan AC, komputer, kulkas, dan berbagai alat listrik lainnya, terutama di kantor perusahaan yang memerlukan banyak tenaga listrik. Selanjutnya, faktor-faktor yang memperburuk lingkungan fisik negatif. Apa saja sih faktor-faktornya? Yang pertama adalah meningkatnya konsentrasi penduduk. Dalam hal ini, menetapnya penduduk di kota-kota besar dengan tujuan untuk mencari pekerjaan cenderung memperburuk lingkungan karena transportasi menjadi padat dengan menambahnya kendaraan, timbulnya kemacetan lalu lintas, dan kurangnya tempat pembuangan sampah dan kotoran. Yang kedua adalah perkembangan teknologi baru. Dengan adanya teknologi baru ini, memberikan kemungkinan perluasan berbagai macam barang konsumsi yang menyebabkan banyaknya sampah, sehingga terjadi polusi sampah. Secara sengaja, sejumlah pabrik menganggap produk-produk lama tidak terpakai lagi, sehingga menimbulkan sampah yang lebih banyak. Yang ketiga adalah meningkatnya kemakmuran ekonomi. Dengan meningkatnya kemakmuran ekonomi ini dapat memperburuk lingkungan. Misalnya, peningkatan penghasilan penduduk cenderung melakukan pembelian barang lebih banyak sehingga menimbulkan sampah lebih banyak pula. Misalnya dalam hal ini adalah pemakaian AC baik di rumah maupun di mobil akan menambah konsumsi bahan bakar yang menghasilkan energi lebih besar sehingga menimbulkan polusi udara. Selanjutnya adalah jenis-jenis polusi dan cara menghadapinya dalam perusahaan. Yang pertama adalah polusi udara. Polusi ini berasal dari pabrik dan kendaraan bermotor yang mengeluarkan asap karbon monoksida, sulfur oksida, hidrokarbon, dan sebagainya. Cara menguranginya adalah dengan mengembangkan bahan bakar baru yang dibuat dari ubi, yaitu etanol. Yang kedua adalah polusi air. Polusi ini terjadi karena pembuangan limbah pabrik di sungai dan di pantai. Cara menguranginya adalah dengan memasang instalasi pengolahan air limbah pada semua pabrik yang menimbulkan polusi. Yang ketiga adalah polusi sampah. Polusi ini merupakan masalah yang selalu dihadapi di kota-kota besar maupun kecil. Cara menguranginya adalah dengan mendaur ulang sampah tersebut untuk bahan baku pabrik. Misalnya, pabrik karton menggunakan kertas bekas dan karton bekas yang menjadi bahan bakunya. Kemudian, jenis lingkungan yang kedua adalah lingkungan perekonomian. Lingkungan ini menerangkan tentang sistem pasar di mana sumber-sumber diolah, diproduksi, dan didistribusikan kepada masyarakat. Perekonomian suatu masyarakat juga dapat digolongkan ke dalam salah satu sistem perekonomian, yaitu kapitalisme, sosialisme, dan komunisme. Dalam hal ini, bagi suatu perusahaan, pembeli yang menjadi sasaran utamanya. Tanpa pembeli, perusahaan juga tidak dapat beroperasi. Selanjutnya, jenis lingkungan yang ketiga adalah lingkungan pemerintah. Pemerintah baik di negara-negara komunis, sosialis, maupun di negara kapitalis berperan sangat terhadap kehidupan dan aktivitas-aktivitas perusahaan. Di negara komunis, perusahaan-perusahaan dimiliki oleh negara dan tidak ada yang dimiliki oleh warga negara. Kemudian di negara sosialis,
Perusahaan-perusahaan dimiliki oleh negara, tetapi ada juga yang dimiliki oleh swasta. Sedangkan di negara kapitalis, pengaruh pemerintah terhadap bisnis tidak selalu sama, tergantung kepada bentuk pemerintahannya bagaimana. Dalam hal ini, pemerintah sering memberi subsidi kepada lembaga-lembaga masyarakat, bahkan kepada orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau pengangguran karena PHK, dan kepada kaum yang tidak mampu di dalam masyarakat. Selanjutnya, jenis lingkungan yang keempat adalah lingkungan hukum. Lingkungan ini merupakan latar belakang hukum dan peraturan di mana perusahaan-perusahaan menjalankan operasinya. Lingkungan hukum yang mempengaruhi bisnis diantaranya: 1. Lembaga-lembaga hukum yang menyelesaikan perselisihan antar perusahaan. 2. Tegaknya supremasi hukum. 3. Sistem peradilan yang objektif. 4. Terlindunginya hak-hak monopoli perusahaan seperti hak paten, hak cipta, dan merek dagang. Dan kelima, perlindungan terhadap hak konsumen seperti hak atas keselamatan, hak untuk memilih, hak untuk didengar, dan hak untuk diberitahu. Dan yang keenam adalah pemeliharaan adanya etika bisnis terhadap periklanan, harga, dan produk. Selanjutnya, jenis lingkungan yang kelima dan yang terakhir adalah lingkungan internasional. Lingkungan ini menyangkut hubungan-hubungan internasional dengan negara-negara lain dan perusahaan-perusahaan asing. Lingkungan internasional yang mempengaruhi bisnis antara lain: 1. Neraca pembayaran dan neraca perdagangan yang memberi pengaruh terhadap kegiatan ekspor-impor. Yang kedua, kegiatan-kegiatan perusahaan multinasional yang memberi pengaruh terhadap perusahaan dalam negeri. Yang ketiga, cara-cara pembayaran internasional yang memberi pengaruh terhadap berbagai perusahaan dalam penyelesaian hutang piutangnya ke perusahaan luar negeri, seperti wesel ekspor, pembayaran tunai, piutang atau kredit, letter of credit, dan sebagainya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.